Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Rahman. Saya dari Bangkalan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura. Kali ini saya akan membuat video aktualisasi secara virtual, yaitu tentang Museum Cakraningrat di Bangkalan. Museum Cakraningrat ini terletak di Jalan Soekarno-Hatta, tepatnya 1 km dari alun-alun kota Bangkalan. Museum Cakraningrat ini diresmikan oleh Gubernur Jawa Timur saat itu, yaitu Bapak Imam Utomo, pada tanggal 13 Maret 2008. Museum Cakraningrat ini namanya diambil dari nama Pangeran Keraton Bangkalan. Sejarah pendirian Museum Cakraningrat ini, pendirian museum ini mulai dipikirkan pada tahun 1950 sampai 1954. Ketika itu, beberapa tokoh seperti Ruslan Cakraningrat sudah tergerak untuk merawat dan melestarikan benda-benda bernilai sejarah warisan nenek moyang. Segera dilakukan penghimpunan peralatan, benda, dan dokumen milik Keraton Bangkalan yang masih ada untuk diurus dan dirawat. Selanjutnya, benda-benda tersebut dikumpulkan dan disimpan dalam sebuah gudang yang terletak di Kompleks Pemakaman Raja-Raja Bangkalan, Pesarean Air Mata. Pada tahun-tahun itu juga terbentuk sebuah yayasan bernama Yayasan Kona. Berkat yayasan itu, maka pada tahun 1974 dibangun sebuah gedung di Komplek Pendopo Kabupaten Bangkalan di Jalan Letnan Abdullah nomor 1. Pada tahun 1975, benda-benda tersebut dipindahkan ke gedung baru. Sejak saat itu, pemeliharaan koleksi dilakukan oleh pemerintah daerah. Pada 1979, gedung tersebut diresmikan sebagai museum dengan nama Museum Daerah Tingkat 2 Bangkalan. Karena koleksi semakin banyak, pada 2007, Bupati Bangkalan, yaitu Bapak Fuad Amin, berhasil membangun gedung museum di Jalan Soekarno-Hatta. Peresmian museum dilakukan oleh Gubernur Jawa Timur saat itu, yaitu Bapak Imam Utomo, dengan menamakan Museum Cakraningrat. Nama ini untuk mengenang dan menghormati jasa dan kebesaran Pangeran Cakraningrat. Museum Cakraningrat ini memiliki ciri khas gerbang pintu, yaitu miniatur bentar makam Agung Arosbaya. Museum Cakraningrat ini dibuka untuk umum dari hari Senin sampai Sabtu dari pukul 8 pagi sampai pukul 2 siang. Masyarakat Madura juga menggantungkan hidupnya dari bertani. Karena itu, di museum ini juga terdapat beberapa peralatan pertanian, seperti lesung untuk menumbuk padi, pepesan, ani-ani, atau alat pemotong padi tradisional. Selain itu, ada juga beberapa koleksi etnografi seperti kaca hias, kemokon, delman, lonceng,
tanduk, damar toju, damar gantung, kap lampu, naskah kertas, naskah daun lontar, jodang, koin Belanda, kursi raja, hingga batik asli Madura. Terdapat juga meriam peninggalan Sultan Abdul Qadirun yang diperoleh dari Belanda sebagai hadiah. Meriam ini terbuat dari tembaga. Untuk membersihkan meriam ini harus cepat agar tidak menimbulkan banyak jamur, yaitu bisa menggunakan dengan air degan, jeruk nipis, ataupun juga tanah. Terdapat juga gamelan yang dulunya merupakan alat untuk pergelaran seni dan budidaya di pendopo Keraton Bangkalan. Selain itu, digunakan juga untuk mengiringi para tamu sebelum menghadap raja di Bangkalan. Prasasti ini yaitu bukti yang mengatakan gamelan ini milik Cakraningrat II, yaitu Sultan Abdul Qadir sekitar tahun 1815 sampai 1845 Masehi. Terdapat juga tameng peninggalan keraton. Arti dari simbol cakra pada tameng ini yaitu khas milik Bangkalan. Berbentuk bulat, diartikan sebagai keikhlasan kita untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gambar cakra dengan 8 tombak elemen yang mempunyai arti perilaku yang harus dilakukan oleh pemimpin atau kesatria, yaitu dari matahari, bulan, bumi, air, angin, api, samudra, dan gunung. Masih banyak koleksi-koleksi lainnya yang berada di Museum Cakraningrat, bahkan sampai 2.900. Hanya itu yang dapat saya jelaskan melalui video aktualisasi virtual ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.